Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya. Nah, sekarang Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ke depan. Duduk kembali. Coba lihat ke tempat duduk di samping kalian. Apakah temannya sudah hadir semua? Hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Iya, tapi hadir kan? Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Sekarang hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tema menampilkan sikap demokrasi dan subtema musyawarah dan menghargai pendapat. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengingat dan menyebutkan 3 contoh sikap demokratis yang dapat dilakukan di sekolah ataupun di rumah dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan tata cara berbicara yang sopan dan santun, serta melakukan penyampaian pendapat secara bergantian dalam kegiatan kelompok. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menilai sikap teman saat mendengarkan pendapat dan menciptakan suasana diskusi yang damai dan saling menghargai dalam kelompoknya. Nah, apakah kalian pernah tergabung atau melaksanakan kegiatan demokratis? Pernah tidak? Di kelas ini pernah melakukan pemilihan ketua kelas tidak? Pernah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kegiatan demokrasi. Nah, contohnya apa kata Ibu barusan? Melakukan kegiatan pemilihan ketua kelas. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan krotos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Nah, adapun di kelas kita, demokrasi adalah sebagai sistem yang memberikan hak kepada warga atau anggota kelas untuk berpartisipasi dalam melakukan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak juga para ahli yang mengatakan tentang demokrasi. Kemudian ciri-ciri demokrasi yang pertama adalah kita sebagai warga sekolah memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Apakah dulu Ibu membagi-bagi, misalkan, si Pama tidak usah memilih, cukup misalkan Iki saja. Ibu gitu tidak? Tidak, tapi semuanya diberikan hak untuk memilih siapa calon, siapa untuk ketua kelas di kelas kita. Nah, yang kedua, setiap individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide mereka. Nah, Ibu juga tidak memaksa, misalkan, kata Ibu teh, pokoknya kalian semua harus memilih Jian, misalkan. Ibu tidak begitu kan? Tapi bebas kalian mau memilih siapa. Dan kalian juga dibebaskan untuk mengemukakan pendapat kalian tentang calon ketua kelas kalian. Misalkan, saya mah tidak mau memilih Darus karena Darus mah ini, misalkan. Itu tuh pendapat kalian, bukan kata Ibu. Atau, saya mah mau memilih Rizka aja karena Rizka apa gitu kan. Kemudian yang terakhir, kekuasaan dibagi atas beberapa lembaga, misalkan di sekolah. Pertama ada siapa? Yang paling tinggi, kepala sekolah. Kemudian ada guru-guru. Terus di kelas ada siapa? Ada siapa? Ketua kelas. Kemudian ada wakil ketua. Kemudian ada apa aja? Sekretaris, bendahara, seksi-seksi, ada seksi kebersihan, ada keagamaan, ada kedisiplinan. Itu di situ ada semua. Nah, itu teh susunan legislatif kalau di pemerintahan. Berarti di sini struktur organisasi yang ada di kelas kita. Terdiri dari apa yang pertama? Wali kelas. Kemudian sudah wali kelas apa? Ketua kelas. Kemudian ada apa lagi? Wakil ketua. Kemudian sekretaris, bendahara. Di bawahnya lagi ada keamanan, ada kedisiplinan, ada keagamaan, dan ada kebersihan. Nah, sekarang kalian lihat di sini, ini contohnya ketika kalian sedang menentukan memilih untuk apa kata Ibu tadi? Ketua pemilihan ketua kelas.
Nah, contohnya ini. Mana tadi? Nah, ini contohnya. Ini saat kalian melakukan kegiatan pemilihan apa? Ketua kelas. Kalian sudah mengerti? Mengerti? Mengerti. Jadi kita itu harus ikut andil dalam kegiatan demokrasi karena kita juga memiliki apa? Hak untuk mengemukakan pendapat kita baik di dalam kelas ataupun nanti ketika kita sudah terjun kembali ke masyarakat. Sekarang seperti biasa, masih semangat tidak? Ngantuk. Ngantuk ya? Coba Ibu minta tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 4, pokok. Nah, sekali lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah ya. Nah, berarti masih semangat ya. Ibu minta kalian untuk berkelompok. Seperti biasa. Menjadi 4 kelompok saja. 4 kelompok. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dan Ibu akan memberikan LKPD. Udah ini aja, ini 1 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nih. Ya. Ayo bergabung dengan kelompoknya dan kerjakan, diskusikan tugas yang sudah Ibu buat.